Ya, baik. Ketiga ini ya, di video ketiga ini saya akan membahas tentang rute dalam menulis ya, tahapan-tahapan yang harus atau yang akan kita tempuh. Di video ini paling kita akan bahas sampai organization, nanti di video berikutnya sampai pada proofreading. Jadi ini rutenya, tahapan menulis. Jadi kita harus memiliki mindset bahwa menulis itu tidak instan, tapi ada prosesnya ya. Jadi apa? Dia sebuah proses. Gitu. Jadi harus harus berpikir bahwa menulis itu adalah proses. Ya. Ada tahapan-tahapannya. Apa sih tahapannya? Pertama invention, nanti kita bahas satu persatu ya. Kemudian collection, lalu organization, kemudian drafting, revising, sampai kemudian proofreading. Jadi ada 6 proses. Lalu mungkin pertanyaannya kalau begitu bisa jadi lama. Bisa jadi lama, ya betul bisa jadi lama. Tapi bisa juga singkat, jadi relatif ya, lama singkat atau lama tuh relatif juga karena bisa saja tahapan invention and collection sudah kita lakukan sebelumnya. Lalu ya kita tinggal melakukan organization dan drafting bisa. Jadi satu dan dua ini bisa juga kita lewati kalau kita sudah memiliki topik yang akan ditulis gitu. Tapi kalau sama sekali belum, nah ini invention and collection menjadi tahapan yang sangat penting, sangat urgent untuk dilakukan. Gitu. Jadi tidak bisa kita langsung melompat pada drafting gitu. Sementara 3 tahapan sebelumnya tidak kita lakukan, itu tidak mungkin. Baik. Kita mulai dari invention ya. Oke, apa itu invention? Jadi invention itu mendapatkan topik. Jadi upaya kita bagaimana mendapatkan topik. Dengan cara apa kita mendapatkan topik? Nah, ini ada istilah brainstorming. Jadi curah pendapat. Bisa dengan cara berdiskusi, bisa dengan cara membaca, bisa dengan cara mungkin berdebat, bisa dengan cara merenung. Yang penting kita fokuskan pikiran kita dengan ini kira-kira topiknya apa ya hari ini gitu. Gitu. Jadi silahkan gunakan segala kesempatan waktu dan tempat untuk mendapatkan topik yang akan kita tulis. Ya, tapi saya sarankan dua ini saja, membaca dan berdiskusi. Gitu. Berdiskusi tidak harus berdiskusi tatap muka, tapi juga bisa menggunakan media-media online ya, misalnya dengan WhatsApp group gitu misalnya, atau berdiskusi dengan menggunakan daring online gitu. Ini bisa dipakai, bisa digunakan invention. Nah, setelah kita uh, apa kita merasa mendapatkan topik ya, mendapatkan ide gitu untuk ditulis. Nah, jangan berhenti di sana, tapi lakukanlah ini ya, collection, pengumpulan. Istilah kerennya riset ya, atas topik yang kita pilih. Risetnya apa ya tadi? Kalau misalnya dalam tahapan brainstorming kita hanya mendengar ya, berita atau informasi secara sekilas, kita membacanya juga secara cepat ya. Diskusinya pun juga diskusi-diskusi yang cenderung di permukaan. Nah, lalu dalam tahapan collection kita coba pada tahapan yang lebih mendalam. Ya, misalnya kalau kita memilih topiknya HIP ya, yang tadi HIP, maka sudah harus lihat ini mulai siapa misalnya fraksi yang mengajukan RUU ini ya. Terus siapa yang jadi sudah masuk kepada WHO gitu. Orangnya itu siapa? Nah, kalau sudah masuk kepada who, kepada siapa, lalu when, ya, di mana, atau where, when, kapan, where, di mana, gitu. Atau why, kenapa dia menyampaikan itu, ya. Atau dan kemudian how, bagaimana. Nah, itu sudah masuk kepada tataran fakta, gitu. Jadi informasi itu bisa berbentuk fakta dan juga bisa berbentuk opini ya, yang kita dapatkan dalam berbagai macam sumber. Gitu. Jadi opini atau fakta itu menjadi informasi. Saat kita tafsirkan memiliki makna itu, nah maka makna itulah kita sebut sebagai informasi. Informasi itu adalah data penting untuk
kita membuat sebuah tulisan. Ini collection tuh pentingnya di situ. Ya, sumber-sumbernya pun juga penting juga. Misalnya kita menemukan pernyataan dari ketua partai politik, jangan lupa kita cantumkan sumbernya. Ya, sumbernya dari mana? Misalnya dari Kompas, ya, www.kompas.com, linknya gitu di juga jangan lupa gitu, linknya pun disimpan ya, begitu. Begitu juga misalnya kita ingin mencoba membahas topik tersebut dari perspektif sejarah misalnya. Nah, kita harus mencari sumber-sumber sejarah yang berkaitan tentang HIP itu. Jangan lupa kalau kita mendapatkan informasi sumber dari buku, ya tuliskan siapa penulisnya, bukunya apa, kemudian diterbitkannya oleh siapa, tahun berapa. Itu juga bagian dalam collection. Ya. Jadi ini yang poin penting dalam collection itu. Kemudian setelah kita masuk pada tahapan collection, masuk kita kepada tahapan organizing, mengorganisasikan, menyusun. Ya. Di sini kita mulai menuliskan ide dalam poin-poin penting. Nah, saya tidak menyarankan langsung dalam laptop atau dalam tulisan atau dalam kertas langsung dibuat dalam bentuk paragraf, itu menurut saya jangan dulu, tapi mulai kita tuliskan ide atau poin-poin pentingnya, atau kita sebut dengan main idea-nya atau main ideas-nya. Apa saja yang ingin kita sampaikan dalam apa dalam tulisan itu gitu. Misalnya gini, kalau argumentasi kan setidaknya ada 3 bagian ya dalam sebuah teks. Jadi bagian pertama pendahuluannya. Nah, dalam pendahuluan kita kira-kira ingin menuliskan apa saja nih yang penting. Tidak harus dituliskan panjang sebetulnya, tapi ingat bahwa dalam pendahuluan ada 2 hal di sini, yaitu gini, grab attention, bagaimana tulisan pendahuluan kita bisa menarik perhatian si pembaca. Gitu. Mungkin pembaca juga sudah banyak membaca berita atau mungkin banyak membaca pendapat-pendapat dari penulis yang lain gitu ya. Jadi mungkin informasi tentang HIP kita juga sudah tahu gitu. Nah, maka lebih baik kita buat tulisan untuk grab attention ini dengan sesuatu yang lebih unik atau lebih tajam atau lebih menarik gitu. Ya. Tidak harus kita tulis ulang dari berita dari koran, karena ya tinggal dibaca saja berita koran itu. Nah, lalu begitu juga ada bagian yang kedua. Nah, ini yang penting dalam argumentasi, yaitu body. Di body ini ingat ada 3 poin di sini, ada build points, membangun poin-poin penting yang ingin kita sampaikan ya dalam tulisan tersebut, juga mengembangkan ide ya. Kita kembangkan ide kita, lalu support, didukung ide kita itu ya. Sehingga menjadi bangunan ide yang kokoh begitu. Lalu bagian ketiga, conclusion, kesimpulannya apa. Nah, ketiga poin besar ini kalau dituliskan, nah kita sudah mulai membayangkan nih kira-kira kita akan membuat dalam berapa halaman, ini sudah mulai terbayang. Gitu. Kalau misalnya kita membuat dalam 4 halaman, A4, 1,5 spasi, nah kita sudah mulai tergambar, oh introduction cukup 1 paragraf. Gitu. Maka bodinya bisa mungkin dibuat dalam rencananya 10 paragraf. Ya. Lalu conclusion 1 paragraf, itu sudah mulai terpecah ya, sudah mulai terpecah. Gitu. Nah, ini di sini organisasi, sehingga karena kita sudah mulai merencanakan bodinya, pembangunan poin sekaligus pengembangan ide itu dalam 10 paragraf, kira-kira ke 10 paragrafnya itu kita harus menyampaikan apa saja gitu, sehingga bisa tercah menjadi 10 poin-poin penting ya, di dalam tulisan tersebut. Gitu. Jadi sudah mulai tergambarkan sebetulnya. Nah, itu semua lebih baik detail ya, ide-ide tersebut dalam bagian ini, organizing ini. Begitu. Kalau misalnya kita masih belum mampu mengembangkan argumentasi kita dalam poin-poin yang lebih rinci untuk bagian body, berarti kita masih belum kuat dalam melakukan
collection. Jadi kita harus balik lagi ke tahapan yang kedua, harus kembali lagi meriset lagi topiknya, tentang topik tersebut ya. Fakta-fakta apa yang bisa kita jadikan dasar untuk menjelaskan nanti di bagian body gitu. Jadi pengujian tentang argumentasi kita secara detail itu ada di bagian organizing ini. Nah, saya sarankan jangan dulu masuk ke tahapan berikutnya. Jadi harus betul-betul jelas dulu nih di tahapan ini. Baik, berikutnya nanti kita akan bahas di video selanjutnya.